Pembelajaran Matematika kelas 11 Multimedia 1 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dimulai pada pukul 9.30. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan membagikan link presensi kehadiran serta memberikan link sinkron Google Meet. Peserta didik menjawab salam dan menanggapinya serta mengisi presensi Google Form dan masuk link Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu Ati juga baik. Ya, alhamdulillah Bu Ati juga baik. Apakah sudah masuk Google Meet semua pagi ini? Belum Bu, anak yang belum hadir. Kami dan Kartina Bu. Oh ya. Ada yang tahu di mana Mbak Kartina sama Mas Fahmi? Kartina ini sedang sama saya, Bu. Soalnya dia kehabisan kuota internet. Oh gitu ya. Kami kemungkinan sedang mencari sinyal Bu. Saya tidak buat sinyalnya tidak stabil. Oh tidak stabil. Oh ya, terima kasih Mas Risha yang sudah melaporkan teman-temannya hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Hidayat Rofiko sama Mas Latif atas informasinya. Semoga nanti Mas Fahmi bisa segera menyusul ya. Baik, sebelum kita belajar matematika, mari kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang akan memimpin doa untuk pagi ini? Saya Bu. Ya. Baik teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman yang baik dalam belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Resna yang sudah memimpin doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Ya, Bu Ati juga selalu ingin mengingatkan ya. Ingat jargonnya itu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun. Seperti itu, ya kan? Ya. Jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Seperti itu kan? Nah, untuk motivasinya pagi ini yaitu orang sukses itu di hatinya selalu ada cinta, di mulutnya ada doa, di tangannya ada karya. Sudah siap untuk berkarya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Baik, masih ingat tentang materi kita pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Ingat, Bu. Iya. Tentang deret matematika, Bu. Benar, tentang barisan dan deret aritmatika ya. Baik, siapa yang akan menjelaskan sedikit tentang barisan aritmetika dan deret aritmetika? Saya, Bu. Ya. Barisan aritmatika dan contohnya. Barisan aritmatika adalah selisih antara dua suku yang berurutan 6. Ya. Contohnya apa, Mbak Yuke? Contohnya bilangan 2, 5, 8, 14, dan seterusnya. Ya. Nah, dari yang disebutkan Mbak Yuke tadi, dari angka 2, 5, 8, 11, 14, manakah yang disebut dengan A atau suku pertama, B atau beda, dan UN? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Septi.
2 itu sebagai suku pertama, atau A. Bedanya 3 karena 5 kurangi 2, UN sama dengan A plus N min 1 dikali 2. Ya, betul sekali Mbak Septi. Lalu untuk jumlah deret aritmatika itu sendiri, apa rumusnya? Saya Bu, Ya, rumusnya silakan itu Mbak Tiffany. Sn sama dengan 1/2 kali N dikali A plus N min 1 A plus 2 plus UN. Oh ya. Ada yang lain? Atau bisa juga Sn setengah N 2A plus N min 1 Ya, tepat sekali Mbak Devani, Mbak Ririn. Terima kasih. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang materi barisan geometri. Nah, pada barisan geometri ini perlu diingat kembali materi bilangan berpangkat. Masih ingat nggak tentang bilangan berpangkat? Contohnya 2 pangkat 4. Berapa ya? Mas Latif mungkin? Ya, 2 pangkat 4 adalah 16. Maksudnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Sebanyak 4 kali 16. Kalau 3 pangkat 3 berapa? Mbak Hidayatur? 27. Ya, betul, 27. Kalau Bu Ati menyebutkan 125 itu bisa juga ditulis menjadi bilangan berpangkat dari berapa ya? Ada yang bisa? Mas Ihsan mungkin? 5 pangkat 3. Iya, terima kasih Mas Ihsan. Kalau yang lainnya nih, misalkan 2 pangkat negatif 1 berapa? 1/2 Bu. Iya, betul, 1/2. Kalau 4 pangkat min 2 berapa? 1/16. Ah, ya, 1/16. 1/16 Bu. Iya, 1/16 yang betul. Ya, nah jadi untuk materi bilangan berpangkat ini kita akan gunakan kembali pada materi barisan geometri. Karena pada barisan geometri ini kita akan membahas beberapa tentang ada yang berkaitan tentang bilangan berpangkat. Oke, Bu Ati akan share screen tentang materi barisan geometri ini. Apakah sudah terlihat atau belum? Belum. Sudah terlihat untuk sekarang? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, pada barisan geometri ini kita akan membahas beberapa materinya. Nanti akan Bu Ati berikan pada bahan ajar, kemudian lembar kerja peserta didik yang nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp ya. Kemudian nanti akan kita diskusikan di grup WA tentang lembar kerja peserta didik tersebut. Nah, untuk evaluasinya nanti di tahap akhir ada tes menggunakan Google Form ya. Nanti kalian mengerjakan soal pilihan ganda dan soal isian singkat. Kemudian untuk nilai sikap, Bu Ati juga akan tetap menilai keaktifan kalian, tanggung jawab dan rasa toleran ya. Sedangkan untuk nilai keterampilan nanti Bu Ati akan mengambil dari penilaian kalian dalam mempresentasikan LKPD. Selain itu juga pada hasil penilaian keterampilan yaitu soal uraian. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini kita akan bahas dulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Kompetensi dasarnya untuk 3.6 yaitu menggeneralisasi pola bilangan
dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. 4.6 menggunakan pola barisan aritmetika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.6 yaitu menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri, menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri, menerapkan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya untuk penilaian keterampilan adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan bahan ajar dan LKPD, peserta didik dapat 1. Menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri dengan benar. 2. Menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri dengan tepat. Yang ketiga, menerapkan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri dengan benar. Dan yang keempat, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan benar. Nah, Bu Ati ingin menyampaikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang ilustrasi seperti yang ada di gambar ini, ada di layar ini. Apakah kalian sudah melihatnya? Ya, alhamdulillah. Pada gambar ini, kalau Bu Ati mengilustrasikan seperti pada multi level marketing, pernah mendengar istilah itu? Pada sebuah perusahaan, yaitu di sini ada seseorang yang mempunyai 3 karyawan, ya. Ada 3, kemudian dari setiap karyawan ini mempunyai 3 karyawan lagi. Dari karyawan yang kedua juga mempunyai 3 karyawan lagi. Karyawan ketiga mempunyai karyawan lagi. Dan setiap karyawan ini mempunyai karyawan-karyawannya sebanyak 3. Kalau dilihat, di sini akan dituliskan menjadi barisan 1. Kemudian berapa di sini jumlahnya? 3 kan? 3, Bu. Yang ini ada berapa? 9 dan seterusnya. Nah, kalau pada contoh barisan geometri, kalau pada contoh yang lainnya, kira-kira apakah kalian bisa memberikan contoh yang lain? Melipat kertas, Bu. Boleh, melipat kertas. Mbak Yuka? Contohnya kertas 1, terus dilipat di belakang. Iya. Dilipat lagi ke belakang. Iya. Seterusnya. Oh iya, jadi kertas 1 dilipat jadi 2 bagian menjadi setengah bagian, dilipat lagi menjadi 1/4 bagian, dilipat lagi menjadi 1/8 bagian, seperti itu ya. Betul sekali. Atau ada yang lain? Kalau dari kertas itu digunting bagaimana? Memotong kertas juga bisa kan? Oh iya betul Mbak Septi, seperti yang Bu bilang tadi. Bilangannya menjadi bagaimana Mbak Septi? Tulisan 1, 2, iya. 4, 8, dan seterusnya. Oh ya. Oke, jadi tepat sekali yang disampaikan Mbak Yuka sama Mbak Septi. Barisan-barisan yang disebutkan tadi itu coba kalian tulis dulu di buku ya. Ada barisan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian 1, setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Apakah dari barisan-barisan yang tadi ada 1, 2, 4, 8, kemudian
1/2, jadi 1/4, jadi 1/8. Nah, apakah mempunyai selisih yang sama? Ya, silakan Bu Devani. Dan jika dibagi atau dikalikan antara sukunya itu sama. Oh iya, betul. Jadi kalau dikali atau dibagi maka mempunyai suku yang sesuai itu ya. Nah, jadi tepat sekali. Nah, barisan yang seperti itu istilahnya kita sebut dengan barisan geometri. Nah, setelah Bu Ati berikan gambaran umum tentang barisan geometri tadi, silahkan nanti kalian akan membahas LKPD. LKPD-nya kalian menemukan rumus dan menerapkan rumus suku ke N pada barisan geometri, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari pada barisan geometri. Ya, Bu Ati tampilkan sedikit pada LKPD-nya, yaitu seperti ini. Bu Ati share screen, sudah terlihat? Sudah. Ya, jadi seperti ini ya untuk LKPD-nya. Nanti kalian coba kerjakan, yaitu ada kegiatan belajar 1, kemudian ada kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Seperti itu, nanti coba kalian tulis jawabannya, kemudian nanti kalian kirim di grup WA. Kemudian apa yang dapat disimpulkan. Setelah itu nanti ada kegiatan diskusi. Dari kegiatan diskusi ini nanti silahkan ada yang presentasi. Ya, ada 2 soal ini. Soal cerita, mungkin nanti dari kalian ada yang akan mempresentasikan. Seperti itu untuk LKPD-nya. Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, baik, alhamdulillah. Kalau begitu, silahkan nanti kalian kerjakan LKPD-nya ya di grup WA. Kemudian, sekarang Bu Ati akan bahas sedikit tentang barisan geometri itu sendiri. Ya, suatu perusahaan menerapkan sistem pemasaran berjenjang atau multi-level marketing yang dikembangkan dengan ketentuan bahwa setiap anggota pada suatu jenjang harus memiliki 3 orang anggota pada jenjang di bawahnya, sehingga banyaknya anggota pada setiap jenjang sebagai berikut. Ada 1, 3, 9, 27 kalau dilanjutkan, 81, 243, dan seterusnya. Nah, susunan bilangan itu adalah sebuah contoh barisan geometri. Nah, dapatkah kamu menyebutkan barisan yang lainnya? Tadi Bu Ati sudah memberikan gambaran umum dan kalian menjawab ada yang membelah diri, betul, yaitu bakteri membelah diri, kemudian potongan atau lipatan kertas, kemudian pertumbuhan penduduk. Nah, coba perhatikan barisan berikut ini. Ada 1, 2, 4, 8, 16. Apakah perbedaan dari kedua barisan tersebut? Pada barisan A, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, terlihat bahwa suku-suku barisan berubah secara tetap karena dikalikan dengan 2 atau setiap suku berikutnya. Sedangkan pada barisan B, yaitu ada 1000, menjadi 200, kemudian 40, kemudian 8. Nah, terlihat bahwa suku-suku barisan berubah secara tetap karena dibagi dengan 5 atau dikali dengan 1/5 untuk setiap suku berikutnya. Nah, jadi tadi ada 1 ke 2 dengan cara dikali 2, 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Kalau diminta untuk menyebutkan suku berikutnya, berapakah sukunya setelah 16 ini? Ada yang mau menjawab? 32. Ya, betul, 32. Untuk yang ini, 1000 menjadi 200, itu dengan cara dikali 1/5. 200 menjadi 40 dikali 1/5. 40 ke 8 dikali 1/5. Berikutnya berapa? Bilangan berapa? Ada yang tahu?
Berapa? 1,6 ya, boleh pecahan tidak apa-apa ya Mas Duri ya. Jadi 8/5 gitu aja juga boleh, tidak apa-apa. Nah, jadi barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap, yaitu R, rasio, atau barisan geometri adalah barisan bilangan dengan pola tertentu di mana perbandingan rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Apabila dituliskan dalam urutan suku-sukunya, barisan geometri dapat dinyatakan dengan U1 ke U2 dikali R, U2 ke U3 dikali R, U3 ke U4 dikali R, sampai UN. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, yaitu U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, UN dibagi UN-1. UN adalah suku ke N itu adalah banyaknya suku. Nah, contoh soal 1, diketahui barisan geometri ada 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukan suku pertama, rasio, dan suku ketujuhnya. Suku pertamanya adalah, berapa ini suku pertamanya? 2 ya? 2. Ya, rasionya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2 juga. Jadi, rumus suku ketujuh adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U7 adalah 2 kali 2 pangkat 7 dikurangi 1, yaitu 2 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 nilainya berapa? 64. Ya, 64, betul. Jadi 2 dikali 64 hasilnya adalah 128. Atau dengan cara mengurutkan ya, yaitu 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Ini dengan cara mengurutkan juga boleh. Contoh soal kedua adalah seperti contoh soal yang ketiga adalah yang ini. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita pada materi barisan geometri. Kita akan lanjutkan pada diskusi kelompok di grup WA, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Siap, Bu. Ya. Baik, cukup itu dulu pertemuan sinkron kita kali ini. Silahkan nanti kita lanjutkan dengan diskusi di grup WhatsApp. Dan akan saya tutup dulu Google Meet kita kali ini ya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan di asinkron grup WA, kita akan membahas tentang LKPD-nya. Untuk LKPD, nanti akan saya kirimkan link di Google Drive. Nanti kalian download terlebih dahulu ya. Seperti itu. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita lanjut di grup WA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dilanjutkan melalui grup WA asinkron, yaitu tahapan pengumpulan data. Peserta didik mendownload file LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran. Berikut file LKPD yang diberikan oleh guru dan didownload oleh peserta didik. Yaitu terdiri dari kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2,
kegiatan belajar 3, dan kegiatan diskusi. Selanjutnya pada bahan ajar, ini sebagai referensi tambahan belajar peserta didik dalam memahami pembelajaran materi barisan geometri. Terdiri dari kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, peta konsep barisan geometri, dan materi tentang barisan geometri, serta latihan serta contoh-contoh soal yang diberikan. Kemudian latihan soal dan rangkuman. Selanjutnya pada media pembelajaran. Media pembelajaran ini sebagai referensi mereka apabila mereka tertinggal dalam mengikuti kegiatan Google Meet tadi, ringkasan materi yang diberikan oleh guru agar mereka dapat mempelajarinya peserta didik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Pada pengolahan data dan informasi, guru memberikan kesempatan agar peserta didik dapat mengerjakan dan berdiskusi tentang LKPD yang diberikan. Pada kegiatan belajar 1, peserta didik mengirimkan jawaban berkaitan tentang materi menentukan rasio dari barisan geometri. Pada kegiatan belajar 2, peserta didik dapat menentukan suku ke N pada barisan geometri dengan melanjutkan barisan bilangan yang sudah diketahui. Kemudian pada kegiatan belajar 3, peserta didik dapat menemukan rumus suku ke N pada barisan geometri. Kemudian pada tahap pemeriksaan, peserta didik memberikan hasil jawabannya, yaitu untuk dipresentasikan. Jadi 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. U1 2016, U2 2017, U3 2018, U4 2019, U5 2020, U6 2021, U7 2022. Rumusnya UN AR pangkat N-1. U7 sama dengan 4 kali 3 pangkat 7 min 1. 4 kali 3 pangkat 6 sama dengan 4 kali 729, nilainya 2916. Untuk kegiatan diskusi yang kedua, ada presentasi soal yang lain, yaitu peserta didik saling menanggapi dan berdiskusi dari jawaban peserta didik lainnya, serta melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi dari jawaban yang dipresentasikan. Kemudian pada tahapan kesimpulan,
peserta didik menyimpulkan tentang materi barisan geometri dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, serta guru memberikan penegasan mengenai kesimpulan tersebut. Pada tahap selanjutnya, yaitu guru memberikan link evaluasi barisan geometri, yaitu terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 2 isian singkat. Setelah mereka mengerjakan, mereka menuliskan saya sudah mengerjakan dengan jujur dan mandiri. Pada kegiatan refleksi, guru memberikan kesempatan pilihan kepada peserta didik untuk memilih apakah dengan kegiatan belajar ini mereka senang, sudah paham atau biasa, sedikit paham, dan sedih, tidak paham. Alhamdulillah beberapa semua sudah memberikan jawaban yang baik dan mereka paham. Guru menutup pertemuan pada materi barisan aritmatika ini dan meminta untuk mereka peserta didik membahas materi deret geometri pada materi selanjutnya dengan mencari referensinya dan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Guru mengucapkan hamdalah dan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.